Selamat pagi. Di pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan mendengarkan sedikit berita firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 21 ayat 28 dan berakhir pada ayatnya yang ke-32 yang berbunyi begini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan kerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari pembacaan itu saya melihat ada 2 sisi kehidupan yang digambarkan dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 itu. Yesus menampilkan 2 karakter manusia yang sebenarnya dibicarakan dalam Injil tadi. Karakter yang pertama adalah anak sulung yang mendapat perintah dari ayahnya untuk bekerja di kebun anggur maksudnya. Tetapi anak sulung ini dia menerima perintah ayah dan berkata, "Baik, Bapa." Tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya. Dan karakter yang kedua adalah si adik dari si sulung tadi yang mendapat perintah yang sama dari ayahnya. Namun ia menolaknya dengan berkata, "Aku tidak mau." Akan tetapi ia menyesal lalu pergi. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam cerita ini kemudian Yesus mengajukan pertanyaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka semua menjawab bahwa yang terakhir. Lalu kemudian Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa Yesus mengatakan demikian kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Padahal jawaban mereka tidak salah. Alasan Yesus mengatakan demikian karena iman-iman kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Kita bisa bandingkan ayat 32 tadi. Justru pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal bersikap terbalik, yakni mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan kisah di atas, Yesus mau menunjukkan bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sama seperti si sulung.
dengan mulut mereka yang mengatakan ya, tetapi aktualisasi diri mereka menyimpang dari apa yang mereka katakan. Mereka tahu menilai sesuatu yang baik dan benar, tetapi mereka tidak sanggup melakukan kebaikan dan kebenaran seperti yang mereka nilai tersebut. Terhadap Yohanes Pembaptis mereka tidak percaya meskipun mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis mengajarkan kebenaran. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sikap ini mengidentifikasikan bahwa para imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi hanya meyakini kebenaran sesuai versi mereka. Tidak ada kebenaran lain yang mereka akui selain kebenaran yang mereka kehendaki. Klaim kebenaran seperti ini menegaskan begitu banyak kebenaran lain di luar diri mereka. Dengan kata lain, kebenaran menurut para imam dan kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah kebenaran tunggal dan absolut. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sisi lain dari kisah Injil yang ditampilkan dari figur adik si sulung yang mengambil sikap berbeda dengan kakaknya, sikap si adik ini sangat jelas dan terang benderang di hadapan ayahnya. Dia menolak perintah yang diberikan. Dia tidak munafik. Dia jujur dan apa adanya. Namun akhirnya dia menyesal dengan sikap yang telah ditunjukkan kepada ayahnya. Bertolak dari penyesalan ini, sang adik melakukan perubahan sikap, yakni mewujudkan apa yang dikehendaki ayahnya. Sikap sang adik ini sangat disejajarkan dengan tingkah laku para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Mereka menerima dan percaya kepada Yohanes Pembaptis yang datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Bahwa mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis berarti mereka menyadari diri sebagai orang yang salah dan berdosa dalam praktek hidup sehari-hari. Dan justru jalan ditunjukkan Yohanes adalah sesungguhnya jalan yang benar. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kepercayaan kepada Yohanes Pembaptis ini secara implisit mau mengungkapkan pengakuan bahwa jalan hidup mereka selama ini adalah salah. Kepercayaan mengandaikan adanya penyerahan diri untuk mengalami sebuah perubahan dan sebuah pertobatan sepenuhnya. Itulah sikap yang dimiliki oleh para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mendahului para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada dua model sikap paralel yang ditunjukkan dalam Injil yang tadi kita baca hari ini. Pertama, sikap anak sulung yang menerima perintah tetapi tidak melaksanakan. Paralelnya dengan sikap para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, tetapi tidak bisa mempraktikkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Yang kedua, sikap sang adik yang menolak perintah tetapi akhirnya menyesal dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Paralel dengan sikap dari para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang menerima dan percaya pada kebenaran, sehingga terdorong untuk bertobat dan merubah sikap mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebagai abdi negara, terkadang kita terjebak dalam model sikap pertama, yakni dengan lantang mengatakan siap sedia untuk melakukan tugas pokok dan fungsi kita.
namun tindakan kita bertentangan dengan apa yang kita katakan. Dengan bangga kita meneriakkan integritas sambil menepuk dada sebanyak 3 kali sebagai ungkapan setuju dengan nilai budaya kerja yang kita miliki. Tetapi perilaku kita tidak sesuai dengan roh integritas itu sendiri. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin juga kita seperti para imam kepala-kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang tahu menilai mana yang baik dan benar, tetapi tidak berani membuktikan kebaikan dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kerja kita. Di sini kita mengingkari nilai budaya kerja, tanggung jawab, dan keteladanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mencontohi perilaku sang adik yang menolak perintah, tetapi kemudian menyesal dan pergi melaksanakan tugas yang diperintahkan. Sikap para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal bisa juga kita jadikan acuan untuk belajar, untuk menerima suatu kebenaran sebagai kebenaran yang melakukan sebuah perubahan pola laku hidup kita sesuai kebenaran itu sendiri. Saya percaya dengan membangun budaya kerja yang baik, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kita. Entah itu pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan lingkungan di mana kita berada. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.